Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Nah, kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, kita sudah banyak membahas tentang dasar-dasar public speaking dan bagaimana tampil lebih percaya diri saat berbicara di depan umum. Nah, maka di video kali ini akan sedikit berbeda pembahasannya gitu ya. Karena menjadi public speaker itu yang baik itu tidak cukup hanya berani berbicara, tetapi juga harus mampu menyampaikan pesan yang tepat kepada audiens, bukan? Nah, teman-teman, pernah nggak sih kalian ketika mendengarkan seseorang berbicara lalu merasa kayak sangat termotivasi gitu untuk memperbaiki diri atau merubah diri? Namun di kesempatan lain, kalian juga pernah mendengar seseorang pembicara yang membuat kalian itu ingin memperoleh banyak ilmu dan wawasan baru gitu. Nah, kedua hal tersebut sebenarnya berbeda. Karena yang pertama itu lebih mengarah pada motivasi, sedangkan yang kedua itu lebih dekat kepada ceramah. Nah, di sini motivasi itu bertujuan untuk membangkitkan semangat dan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan nyata. Nah, sementara itu ceramah di sini lebih berfokus pada penyampaian informasi, pengetahuan, atau nasihat kepada audiens. Nah, meskipun demikian teman-teman, keduanya itu memiliki persamaan. Sama-sama dilakukan di depan umum, sama-sama menyampaikan pesan, dan sama-sama bertujuan memberikan pengaruh kepada pendengarnya. Nah, lalu bagaimana sih agar pesan yang kita sampaikan itu benar-benar dapat dipahami oleh audiens? Nah, disinilah pentingnya kita menyusun pesan dengan baik. Nah, dalam public speaking, penyusunan pesan itu biasanya dimulai dengan menentukan tujuan komunikasi dan mengenali siapa audiens yang akan mendengarkan kita berbicara. Nah, setelah kita tahu, kemudian ide-ide utama itu disusun secara runtut dan logis agar audiens itu mudah memahami gitu. Nah, sebelum disampaikan, pesan juga perlu ditinjau kembali untuk memastikan bahasa yang digunakan itu sudah jelas, menarik, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman gitu. Selain itu, agar materi yang kita sampaikan tidak terasa membosankan, kita juga perlu bisa mengembangkan pembahasan itu dengan berbagai cara. Kayak misalnya dengan memberikan penjelasan yang sederhana, terus juga menggunakan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, kemudian membuat analogi agar lebih mudah dipahami, serta menyampaikan testimoni atau pendapat ahli gitu, serta menggunakan data atau statistik untuk memperkuat argumen yang kita sampaikan. Nah, dalam public speaking, motivasi juga memiliki peran yang sangat penting, teman-teman. Di sini, motivasi itu adalah dorongan dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, secara umum, terdapat dua jenis motivasi nih, ada motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif dilakukan dengan memberikan apresiasi atau penghargaan sehingga seseorang itu terdorong untuk terus berkembang gitu. Sedangkan motivasi negatif itu dilakukan melalui hukuman atau konsekuensi tertentu agar seseorang itu memperbaiki perilakunya. Namun motivasi positif umumnya itu lebih efektif untuk membangun semangat dan dalam jangka panjang. Selanjutnya itu ada salah satu kemampuan yang tidak kalah penting nih teman-teman bagi seorang public speaker, yaitu persuasi. Persuasi itu adalah kemampuan mempengaruhi cara berpikir, sikap, atau perilaku orang lain melalui komunikasi. Nah, ketika berbicara, tujuan kita itu bukan hanya untuk membuat audiens mendengar, tetapi juga gimana caranya kita bisa membuat mereka percaya, memahami, dan bahkan terdorong untuk melakukan sesuatu. Nah, oleh karena itu, seorang pembicara itu harus memahami karakter audiensnya, menggunakan bahasa yang menarik, dan menyampaikan alasan yang logis agar pesannya itu lebih mudah diterima. Nah, dari pembahasan ini kita dapat memahami nih bahwa public speaking itu bukan hanya tentang berbicara dengan lancar, teman-teman. Public speaking juga tentang bagaimana menyusun pesan yang efektif, memberikan motivasi, serta menggunakan komunikasi persuasif agar apa yang kita sampaikan dapat memberikan dampak positif bagi audiens. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat teman-teman dan dapat menambahkan wawasan kalian tentang public speaking. Nah, next saya akan membuat video lanjutan. Jangan lupa stay tune di YouTube saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.